Halo sayangku. Mereka pikir bisa menyelinap ke dalam privasimu tanpa terdeteksi, seperti bayangan yang merayap melalui lubang kunci. Mereka pikir kau tak akan menyadari jejak jari yang mereka tinggalkan pada batasanmu. Cara rasa ingin tahu mereka mulai tercium seperti obsesi. Mereka pikir ini hanyalah penyelidikan biasa. Yang tidak mereka pahami adalah bahwa privasimu bukanlah tempat, melainkan sebuah benteng. Dan setiap kali seseorang mencoba melanggar batas, dinding-dindingnya membisikkan peringatan yang hanya bisa didengar oleh yang bersalah. Kau tidak membangun kedamaianmu untuk hiasan. Kau membangunnya seperti zona penahanan yang dirancang untuk menyingkap apa yang seharusnya tidak masuk. Jadi, ketika mereka menerobos masuk mencari kelemahan, mereka tidak sadar sedang berjalan ke ladang ranjau psikologis yang dibangun oleh kesunyian, disiplin, dan kesadaran dirimu. Mereka memasuki ruangmu seperti pemulung, berharap menemukan gosip, penyesalan, atau rasa tidak aman untuk disantap. Tetapi semakin dalam mereka menggali, semakin aneh jadinya. Energimu tidak mencerminkan energi mereka, melainkan menelannya. Setiap rahasia yang mereka coba putar balikan menguap. Setiap rumor yang mereka coba jadikan senjata berubah menjadi bukti pembusukan mereka sendiri. Karena inilah yang tidak mereka perhitungkan dalam eksperimen kecil mereka. Ketika kau menghabiskan waktu bertahun-tahun menguasai kesendirianmu, kau menjadi fasih dalam seni kamuflase. Kau bisa hidup di pandangan penuh dan tetap tak terlihat. Kau bisa berbicara bebas dan tetap tidak mengungkapkan apa-apa. Kau bisa berbagi sekilas tentang dirimu yang terasa transparan, padahal itu hanyalah pantulan yang memantul dari kaca anti peluru. Mereka mengira ketenanganmu adalah kekosongan. Mereka salah mengira privasimu sebagai kekosongan, tetapi di balik eksterior yang tenang, ada pikiran yang menghafal motif. Kehadiran yang membaca ekspresi mikro seperti berkas-berkas. Jenis kehadiran yang bisa merasakan kebohongan bahkan sebelum diucapkan. Jadi ketika mereka mencoba mengawasimu, mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang diamati sebagai balasannya. Setiap pertanyaan yang mereka ajukan dicatat. Setiap jejak digital yang mereka tinggalkan diberi stempel waktu dalam kesadaranmu. Mereka pikir mereka sedang menjalankan pemeriksaan latar belakang, padahal kaulah yang menjalankan diagnostik pada niat mereka. Mereka tidak mengerti bagaimana auramu bekerja. Itu tidak terbuat dari cahaya atau bayangan. Itu terbuat dari data. Data emosional, data sosial, data metafisik. Setiap interaksi yang pernah kau alami telah melatih instingmu untuk menyaring kebenaran dari pertunjukan. Jadi saat mereka datang mengorek rahasia, kaulah yang menguraikan rahasia mereka. Mereka menerobos masuk ke kehidupan pribadimu berharap menemukan sesuatu yang memalukan. Yang mereka temukan adalah cermin yang berteriak, lihatlah dirimu sendiri. Saat itulah ketakutan muncul. Mereka mulai menyadari bahwa privasimu bukan tentang menyembunyikan apapun. Itu tentang melindungi mereka dari apa yang bisa kau lepaskan. Karena sekali kau melihat melalui orang, kau tidak bisa tidak melihat. Begitu kau menguraikan pola dalam perilaku mereka, kau bisa memprediksi pengkhianatan berikutnya bahkan sebelum ia terbentuk. Kau tidak lagi membutuhkan pengakuan mereka. Kau membaca energi mereka seperti intelijen sumber terbuka. Itulah mengapa lingkaranmu kecil. Itulah mengapa jawabanmu terukur. Itulah mengapa kehadiranmu terasa terkontrol tetapi berbahaya. Kau telah berevolusi melampaui transparansi emosional. Kau telah terenkripsi. Dan enkripsi ini membuat mereka gila. Mereka tidak tahan tidak tahu apa yang kau pikirkan, apa yang kau rencanakan, dengan siapa kau berbicara. Mereka scroll, menguntit, refresh, memutar ulang, berharap menangkapmu terpeleset, tetapi yang mereka temukan hanyalah ketenangan. Mereka menggali lini masamu berharap menemukan kekacauan, tetapi sebaliknya mereka menemukan konsistensi. Mereka mengharapkan keterbukaan, tetapi mereka menemukan disiplin. Kau adalah satu-satunya orang yang hidupnya tidak dapat diuraikan melalui algoritma atau screenshot. Karena gerakanmu tidak ada dalam catatan publik, itu terjadi di koridor sunyi realitas di mana hanya hasil yang terlihat. Kau tahu, ada jenis bahaya aneh pada seseorang yang tidak overshare. Itu meneror orang yang ingin tahu dan membingungkan yang manipulatif. Mereka tidak bisa memetakannya, tidak bisa memprediksimu, tidak bisa mengontrolmu. Itulah mengapa mereka harus menginvasi. Mereka putus asa untuk mereduksi dirimu menjadi sesuatu yang terukur. Tetapi kedalamanmu tidak terukur. Emosimu tidak cocok dengan kerangka kerja mereka. Batasanmu bukanlah pagar. Batasanmu adalah frekuensi. Dan siapapun yang tidak cocok dengan getaranmu akan ditolak. Tidak peduli seberapa tersembunyi mereka berpura-pura. Jadi ketika mereka merayap ke dunia pribadimu, berpikir mereka akan menemukan leverage. Sebaliknya mereka memicu alarm yang bahkan tidak mereka dengar. Jenis alarm yang bergema dalam hati nurani. Jenis yang membuat mereka merasa diawasi bahkan ketika kau tidak ada. Karena kau telah mencapai titik di mana energimu menyimpan memori.
Energi itu menyimpan pengkhianatan, mencatat rasa tidak hormat, mengarsipkan setiap penipuan, dan kemudian mengubahnya menjadi protokol perlindungan. Kau tidak lagi marah, kau hanya menjadi tidak terbaca. Kau tidak membalas dengan keras. Kau membiarkan karma tenggelam dengan presisi Anda. Itulah mengapa privasimu terasa suci dan berbahaya pada saat yang sama. Mereka sekarang menyadari bahwa mencoba menginvasi dirimu adalah bunuh diri spiritual. Mereka tidak menemukan rahasia. Mereka menemukan bukti kekejaman mereka sendiri. Mereka tidak menemukan rasa malu. Mereka menemukan pantulan mereka dalam pengekanganmu. Mereka tidak menemukan bukti kesalahan. Mereka menemukan bukti obsesi mereka. Karena yang benar adalah, ketika orang tidak bisa mengaksesmu, mereka mulai menciptakan versi dirimu. Mereka mulai membuat narasi untuk merasa relevan. Tetapi tak satu pun dari versi itu yang bertahan kontak dengan realitas karena realitas membengkok di sekitar otentisitas. Dan kau otentik hingga tingkat molekuler. Kau tidak merancang hidupmu untuk mengesankan. Kau memurnikannya untuk mengamankan kedamaian. Kau tidak mengisolasi dirimu untuk bersembunyi. Kau melakukannya untuk memurnikan lingkunganmu dari parasit. Setiap orang yang melintasi ambang batasmu harus melewati pemeriksaan latar belakang spiritual, dan mereka tahu itu. Itulah mengapa rasa ingin tahu mereka gemetar sebelum menjadi keberanian. Mereka merasakan bahaya kedekatan dengan seseorang yang kesadaran dirinya dipersenjatai. Karena apa yang mereka sebut privasi, kau sebut komando. Apa yang mereka sebut kerahasiaan, kau sebut strategi. Apa yang mereka sebut misteri, kau sebut prosedur operasi standar. Dan itulah yang membuat mereka spiral. Mereka tidak percaya seseorang bisa ada di luar kecanduan siaran mereka. Mereka tidak bisa memproses konsep pikiran yang tidak mendambakan validasi. Kau telah menjadi bukti hidup bahwa kesendirian bukanlah kekosongan. Itu adalah kedaulatan. Bahwa kendali tidak berarti pembatasan. Itu berarti presisi. Kau tidak diam karena takut. Kau diam karena kekuatan tidak mengumumkan dirinya. Ketika mereka memasuki ruangmu secara digital, emosional, energik, mereka pikir mereka akan menemukan kelemahan. Sebaliknya, mereka menemukan label peringatan yang dicap di seluruh frekuensimu. Tangani dengan hati-hati. Isi kesadaran yang berevolusi. Mereka datang untuk mengekspos. Mereka akhirnya terekspos. Mereka datang untuk menyelidiki. Mereka akhirnya diinterogasi oleh motif mereka sendiri. Karena kau tidak perlu lagi menghadapi siapapun. Kebenaran terungkap karena kedekatan. Perilaku mereka menceritakan keseluruhan cerita jauh sebelum mulut mereka. Kau telah menjadi firewall psikologis. Tidak ada yang tidak murni yang bertahan masuk. Kau tidak berdebat. Kau mengamati. Kau tidak mengejar kejelasan, kau mengekstraknya. Kau telah belajar membiarkan orang menyingkap diri di bawah tekanan. Itulah mengapa kau tetap tenang. Kau tahu, waktu selalu berkhianat. Setiap teman palsu, setiap kerabat usil, setiap mantan yang iri, mereka semua akhirnya mengkhianati tujuan mereka melalui konsistensi. Kau tidak perlu lagi menggali kotoran. Kau telah belajar bahwa orang mengubur diri mereka sendiri hanya dengan mencoba menyingkapmu. Mereka ingin menjadikanmu topik. Sebaliknya, mereka menjadikanmu ambang batas, pos pemeriksaan antara yang dangkal dan yang suci. Karena sekali seseorang mencoba menginvasi hidupmu dan gagal, mereka tidak pernah kembali sama. Mereka membawa bekas luka psikologis itu selamanya. Kesadaran bahwa tidak semua hal bisa ditembus, tidak semua orang bisa dimanipulasi, dan tidak setiap misteri pantas dipecahkan. Dan sekarang ketika mereka menyebut namamu, ada keraguan, jeda yang sebelumnya tidak ada. Itu adalah jeda seseorang yang belajar dengan susah payah bahwa privasimu memiliki konsekuensi, bahwa melanggar kedamaianmu bukanlah rasa ingin tahu, melainkan arogansi yang mengakhiri karir mereka. Karena batasanmu tidak bereaksi dengan kemarahan, mereka membalas dengan wahyu. Setiap upaya untuk mengeksposmu menjadi keterbukaan diri mereka sendiri. Setiap kebohongan yang mereka ciptakan menjadi pengakuan terselubung. Kau telah mengubah kontrol diri menjadi senjata yang lebih mematikan daripada konfrontasi apapun. Kau telah mengubah disiplin emosional menjadi medan gaya. Itulah mengapa kau tidak lagi perlu menjelaskan kesunyianmu. Ia menjelaskan dirinya sendiri. Kau adalah badai sunyi di dalam rasa bersalah mereka. Alasan mereka tidak bisa tidur setelah bergosip statis yang mengikuti bisikan mereka. Karena energi tidak berbohong. Ia melacak kembali ke asalnya. Dan segala sesuatu yang mereka coba ambil darimu kini menghantui mereka dengan presisi. Mereka meremehkan apa yang terjadi ketika seseorang dibangun dari trauma, tetapi disempurnakan melalui kesadaran. Mereka pikir menginvasi kedamaianmu akan mengungkapkan kelemahan. Sebaliknya, itu mengungkapkan rancangan. Kau tidak hanya melindungi hidupmu, kau sedang membangun labirin, tempat di mana hanya yang berhati murni yang berhasil melewatinya.
Dan mereka yang datang dengan tangan kotor berakhir terperangkap dalam ilusi mereka sendiri, melihat pantulan dari semua yang mereka coba proyeksikan ke dirimu. Engkau menjadi kasus mereka yang belum terpecahkan. Satu berkas yang tidak bisa ditutup, satu cerita yang tidak bisa ditulis ulang. Setiap teori yang mereka bangun tentangmu runtuh ketika dihadapkan pada bukti. Kau tidak bermain dengan fisika emosional. Mereka yang melakukannya. Kau tidak bergerak secara impulsif. Kau bergerak secara sengaja. Dan niat adalah senjata paling langka yang tersisa di dunia yang kecanduan reaksi. Sekarang mereka membisikkan namamu secara berbeda. Kurang percaya diri, lebih hati-hati. Karena privasimu bukanlah isolasi. Itu adalah intelijen. Pengawasan yang dialihkan ke dalam diri. Penguasaan yang dibungkam. Mereka menyadari terlambat bahwa kau bukan seseorang yang harus dicari tahu. Kau adalah seseorang yang harus dihormati dari kejauhan. Dan setiap upaya untuk membedahmu menjadi otopsi dari rasa tidak aman mereka sendiri. Jadi biarkan mereka terus mencari, menguping, berspekulasi. Biarkan mereka menganalisis unggahanmu, nadamu, lingkarannya. Biarkan mereka salah menafsirkan pengekanganmu sebagai arogansi. Itu semua adalah bagian dari ujian. Karena pada akhirnya, satu-satunya hal yang akan mereka temukan adalah apa yang kau ingin mereka temukan. Dan itulah tepatnya bagaimana kau merancangnya. Setiap kata yang kau bagi adalah presisi yang direncanakan. Setiap kemunculan diperhitungkan. Setiap ketidakhadiran adalah pernyataan. Kau telah mengubah misteri menjadi manajemen dan kehati-hatian menjadi dominasi. Mereka pikir privasi adalah kelemahan. Kau membuktikan arsitekturnya. Kau telah membangun kerajaan gerakan tak terlihat, balasan berkode kemenangan tak terucapkan. Mereka pikir mereka sedang menyingkap kebenaran. Tetapi yang sebenarnya mereka singkap adalah batasan antara yang biasa dan yang sakral. Dan berdiri di batasan itu, mereka melihat sesuatu yang menakutkan. Pantulan dirimu yang melihat ke belakang, tak tersentuh, tak terbaca, tak terkalahkan. Dan saat mereka mundur, terguncang, mereka mulai menyadari bahwa mungkin kotoran yang mereka gali tidak pernah ada. Mungkin satu-satunya kotoran yang hadir ada dalam niat mereka sendiri. Karena hidupmu tidak mengandung skandal. Ia mengandung struktur. Ia tidak menyembunyikan rahasia. Ia menyembunyikan standar. Setiap mereka berdera. Ia menjaganya dari yang tidak layak. Mereka datang untuk menulis kejatuhanmu. Sebaliknya mereka menulis obituari mereka sendiri. Karena ketika kau hidup dengan presisi, setiap tindakan intrusi menjadi pengakuan diri. Setiap upaya untuk mempelajarimu menjadi studi tentang kerapuhan mereka sendiri. Dan ketika mereka akhirnya mundur dan melihat apa yang mereka temukan, itu bukan bukti kekuranganmu. Itu adalah label peringatan yang berbunyi, jangan diganggu. Sangat terlatih dalam counter surveillance energik. Dan saat itulah mereka akan memahami kebenaran terakhir. Menerobos masuk ke dalam hidupmu bukanlah eksplorasi, itu adalah pelanggaran batas. Dan pelanggar batas tidak keluar tanpa perubahan. Mereka pergi dengan ditandai, dihantui, ditulis ulang. Karena begitu mereka bertemu seseorang sepertimu, mereka menyadari privasi bukanlah kerahasiaan. Itu adalah kekuatan yang mengenakan disiplin seperti zirah. Dan kekuatan seperti itu tidak meninggalkan jejak kaki, hanya peringatan. Tetapi hal lucu tentang peringatan, orang-orang yang paling membutuhkannya tidak pernah menganggapnya serius. Rasa ingin tahu menjadi arogansi. Arogansi menjadi obsesi, dan obsesi menjadi kehancuran. Mereka selalu berpikir mereka bisa menangani apa yang tidak mereka pahami. Mereka pikir itu hanya informasi. Tetapi yang tidak pernah mereka pahami adalah bahwa kau adalah informasi. Kau adalah energi terenkripsi. Algoritma psikologis yang menghukum mereka yang menyalahgunakan akses. Dan ketika mereka melintasi batasan itu, enkripsi itu membalas. Mereka tidak hanya mengintip ke dalam kehidupan pribadimu, mereka memicu serangan balik spiritual. Setiap bisikan yang mereka sebarkan kembali terdistorsi. Setiap kebohongan yang mereka tanam menumbuhkan duri yang merobek kredibilitas mereka sendiri. Karena energi tidak menghilang, ia membalas. Ketika mereka mencoba mengeksposmu, mereka mengekspos kebenaran tentang diri mereka sendiri. Ketika mereka mencoba memutarbalikkan ceritamu, alam semesta memutarbalikkan keberuntungan mereka. Itu puitis, sungguh. Mereka menginginkan bukti ketidaksempurnaanmu, tetapi yang mereka temukan hanyalah catatan evolusimu, tanda terima ketahananmu, dokumentasi setiap pertempuran yang kau selamatkan tanpa keluhan. Mereka menginginkan skandal, tetapi satu-satunya hal mengejutkan yang mereka temukan adalah betapa bersihnya hati nuranimu. Saat itulah paranoia muncul. Mereka mulai menyadari bagaimana setiap rumor yang mereka coba dorong tidak pernah mendapatkan daya tarik. Bagaimana upaya fitnah mereka secara misterius menghilang dalam algoritma. Bagaimana percakapan yang dimulai dengan namamu berakhir dalam keheningan yang canggung.
Mereka tidak menyadari bahwa kehadiranmu telah memprogram ulang frekuensi di sekitarmu. Kau bahkan tidak perlu membela diri lagi. Realitas melakukannya untukmu. Setiap kepalsuan meleleh ketika terpapar getaranmu. Kau telah melampaui pertahanan verbal. Auramu menangani hubungan masyarakat sekarang. Dan itulah yang paling membuat mereka takut. Karena mereka tidak bisa mengetahui caranya. Bagaimana seseorang bisa tetap begitu tenang ketika diawasi? Bagaimana seseorang terlihat tidak tersentuh setelah dibedah oleh gosip? Bagaimana reputasi seseorang tidak hanya bertahan dari pengawasan, tetapi menjadi lebih kuat setelahnya? Itu karena hidupmu tidak dikurasi. Itu dikalibrasi. Kau telah menyelaraskan energimu begitu erat dengan kebenaran sehingga bahkan manipulasi digital gagal mendistorsinya. Data jiwamu tidak glitch, ia mengoreksi diri. Lihat, ketika kau telah dikhianati berkali-kali, kau mulai merancang dirimu seperti benteng dengan sistem pertahanan psikologis. Kau berhenti meninggalkan jejak emosional. Kau mulai mengenkode kata-katamu, mengendalikan keterbukaanmu, mempelajari polamu sendiri sampai bahkan kerentananmu menjadi terhitung. Itulah yang tidak mereka dapatkan. Kau tidak dingin, kau berkode. Setiap versi dirimu yang dilihat dunia adalah strategis. Bukan palsu, tetapi disaring melalui kesadaran. Dan kesadaran itu membuatmu tak tersentuh. Mereka ingin menangkapmu lengah untuk membuktikan kau sama seperti mereka. Tetapi kau tidak. Kau tidak mengejar perhatian. Kau mengaturnya. Kau tidak mencari validasi. Kau mengamatinya. Kau tidak perlu menyembunyikan kesalahan karena kau telah mengintegrasikannya ke dalam penguasaan. Kau telah menjadi yang paling mereka takuti. Seseorang yang transparansinya tidak sama dengan kelemahan. Yang kesunyiannya tidak sama dengan ketundukan. Dan yang privasinya tidak sama dengan misteri. Itu sama dengan komando. Ketika mereka pertama kali menginvasi, mereka pikir mereka akan menemukan kekacauan. Sebaliknya mereka menemukan dokumentasi. Jurnal pertumbuhanmu, jejak disiplin diri, catatan bersih seseorang yang menghadapi iblis dan mengarsipkannya di bawah pelajaran yang dipetik. Mereka menerobos masuk ke sejarahmu, berharap menemukan kerangka. Tetapi kerangka itu bukanlah kerangka. Itu adalah piala. Setiap hantu yang mereka harapkan menghantuimu adalah roh yang sudah kau ampuni. Setiap bekas luka yang mereka harapkan untuk diejek sudah diukir dengan emas. Mereka pikir mereka sedang mempelajarimu. Padahal kaulah yang menulis eksperimen itu. Kau membiarkan mereka mengamati secukupnya untuk memberatkan diri mereka sendiri. Karena kau mengerti seni akses terkontrol. Kau tahu cara memberi makan rasa ingin tahu tanpa mengungkapkan kebenaran. Kau telah mengubah penyesatan menjadi disiplin. Itulah mengapa mereka tidak pernah menyadari sampai terlambat bahwa mereka telah membaca umpan, versi dirimu yang dirancang untuk menyerap proyeksi. Kau telah membangun seluruh simulasi kerentanan untuk menjaga kekuatan aslimu tidak terdeteksi. Kau adalah pesulap psikologis yang tidak akan pernah mereka uraikan karena triknya bukanlah ilusi, itu adalah presisi. Mereka menyebutnya manipulasi, kau menyebutnya manajemen. Mereka menyebutnya misteri, kau menyebutnya kedewasaan. Karena privasi bukanlah bersembunyi. Itu melindungi bandwidth sakral. Kau telah belajar bahwa orang tidak ingin memahamimu. Mereka ingin mengategorikanmu. Dan setiap kategori yang mereka coba masukkan padamu, runtuh saat mereka menyadari jangkauanmu melebihi pemahaman mereka. Kau tidak terduga. Kau tidak terbaca. Dan orang yang tidak terbaca membuat pecandu kendali menjadi gila. Kau telah menjadi tes yang tidak seorang pun lulus. Ujian yang mempelajari penguji. Itulah mengapa kau bisa berjalan melalui kekacauan tanpa tersentuh. Karena kau sudah merekayasa balik niat manusia. Setiap kekhawatiran palsu, setiap pertanyaan invasif, setiap rasa ingin tahu yang menyelidik, semuanya adalah pola yang pernah kau lihat sebelumnya. Kau tidak bereaksi lagi. Kau merekam, mendokumentasikan, kau membiarkan data membangun kasusnya. Kau telah menjadi agen intelijen emosional, melacak frekuensi alih-alih kata-kata. Dan ketika orang menyadari kau sudah memetakan perilaku mereka sebelum mereka menyelesaikan kalimat mereka, saat itulah ketakutan mulai berkembang. Itulah alasan sebenarnya mereka menerobos masuk. Ketakutan disamarkan sebagai ketertarikan. Mereka perlu tahu apa yang membuatmu kebal terhadap manipulasi emosional. Mereka ingin menemukan rahasia di balik ketenanganmu, tetapi tidak ada rahasia. Hanya ada kerja. Puluhan tahun audit internal, akuntabilitas, pengampunan diri, batasan yang ditempa dalam pengkhianatan, pelepasan yang dikuasai melalui kehilangan. Kau tidak hanya menjadi pribadi, kau mendapatkannya. Privasimu adalah lencana evolusi. Dan siapapun yang mencoba menguraikanmu pada dasarnya membaca hieroglif yang ditulis dalam listrik. Mr. mencoba menerjemahkan pencerahan menjadi gosip. Dan itulah mengapa kata-kata mereka tidak pernah menempel.
karena gosip membutuhkan kepercayaan, dan tidak ada yang percaya pembohong ketika subjek kecemburuan mereka memancarkan bukti. Kau tidak harus membuktikan kepolosan ketika keberadaanmu bersaksi sendiri, dan begitulah penyelidikan runtuh. Mereka mundur dengan malu, tetapi mereka tidak bisa berhenti menonton. Kau telah menjadi paradoks yang tidak bisa mereka hapus. Orang yang tidak bisa mereka ganti dalam percakapan. Nama yang tidak bisa mereka sebutkan tanpa gemetar dalam nada. Karena sesuatu tentang energimu menyingkap betapa kecilnya energi mereka sebenarnya. Kau tidak mempermalukan mereka. Kau menerangi mereka. Kau membuat mereka menyadari bahwa tidak semua orang perlu keras untuk mematikan. Itulah yang paling menyakitkan. Mereka pikir menghancurkan privasimu akan menghancurkan kekuatanmu. Sebaliknya itu mengungkapkannya. Mereka tidak mencuri rahasiamu. Mereka memamerkan kekuatanmu. Karena kekuatanmu tidak pernah tersembunyi. Itu hanya tenang. Mereka meremehkan betapa menakutkannya kekuatan yang tenang di dunia yang kecanduan pertunjukan. Mereka pikir kesunyianmu adalah ketundukan. Mereka tidak menyadari itu adalah observasi. Sekarang ketika mereka mencoba mendekat lagi, mereka ragu karena sekali seseorang berada di dalam frekuensimu tanpa diundang, mereka tidak pernah melupakan konsekuensinya. Mereka merasakan beratnya kesadaranmu menekan hati nurani mereka. Itu bukan rasa bersalah. Mereka tidak sejujur itu. Itu adalah pengakuan. Pengakuan bahwa mereka melanggar sesuatu yang suci, sesuatu yang dibangun dari bekas luka, disempurnakan melalui disiplin dan dijaga oleh sesuatu yang tidak dapat mereka pahami. Kedamaian yang menghukum itulah privasimu, sebuah tempat kudus yang dipersenjatai dengan kebenaran. Ia tidak menyerang, ia memantulkan, ia tidak berteriak, ia menyingkap siapapun yang masuk tanpa rasa hormat berakhir menghadapi diri mereka sendiri. Itulah mengapa hidup mereka mulai berantakan secara diam-diam setelah menargetkan hidupmu. Itu bukan takhayul, itu adalah keseimbangan. Energi yang sama yang melindungimu membongkar mereka. Karena alam semesta itu netral, ia hanya mencerminkan intensitas. Dan intensitasmu dikalibrasi dengan presisi.